membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini sebagai perenungan mengawali segala aktivitas dan rutinitas kita di hari ini, Sabtu 11 April 2020. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk datang ke hadirat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Dari studio Mini Kairos, dari pelataran siap Gedung Serbaguna di Kampung Tiba-Tiba dan dipancarkan luas dari ketinggian Puncak Kairos, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Kairos Kam Tiba-Tiba maupun pendengar siaran studio Mini Kairos yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Bersukacita di pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sekalian. Apapun keberadaan kita di pagi hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang nyata bagi kita. Untuk ini masih jalan. Cek mic. Cek. Cek satu cek. Stabil Pak, di atas di mana ya? Cek. Jadi kalau di live saya sementara di Facebook itu Ada Pak tulis ya Pak ini. Iya. Bapak kalian sampai 55 speed. Iya. Cek mic, cek 1 2. Apa cara? Ini Bapak live saya di Facebook ini. Siap. Lanjut. Ya, lanjut dulu. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, Sabtu 11 April 2020. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam sukacita hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sebagai umat-Mu
kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur. Sebab kami yakin sungguh bahwa kehidupan yang kami terima, yang kami peroleh dan yang kami nikmati saat ini, sesungguhnya adalah berkat anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami di pagi ini, dalam masa memperingati kematian Yesus Kristus, kami hendak merenungkan bagian firman Tuhan, supaya melalui bagian firman Tuhan ini, hidup kami sebagai anak-anak kepunyaan-Mu senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Tuntun kami, supaya firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop hasil pembenaran. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Kairos Kam Tiba-Tiba, maupun pendengar siaran studio mini Kairos yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 6 dari bagian pembacaan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Peristiwa kematian manusia sesungguhnya sesuatu yang sangat alamiah dan merupakan bagian siklus kehidupan. Namun mengapa kematian Yesus Kristus di kayu salib terasa istimewa dan dirayakan di seluruh dunia? Bukankah kematiannya tidak jauh berbeda dengan kematian manusia lainnya? Bahkan terlihat begitu tragis dan menyedihkan. Meski cara kematian Yesus merupakan salah satu kematian yang tragis dan menyedihkan, tapi membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kematian Yesus Kristus tidak bisa kita samakan atau bandingkan dengan kematian para nabi, rasul, ataupun tokoh-tokoh besar dan ternama manapun di dunia. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan,
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Yesus Kristus adalah hakikat keselamatan bagi umat manusia. Karena melalui kematiannya kita diperdamaikan dengan Allah. Alkitab menegaskan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sebagai manusia berdosa, seharusnya kita dihukum dan dimurkai Allah. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan kekal. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Jadi, tanpa melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, semua umat manusia akan mengalami kebinasaan kekal. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 2 ayat 23. Kita tahu bahwa dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, dan dosa itu mendatangkan murka dan hukuman Allah atas manusia. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Peristiwa kematian Yesus Kristus mengingatkan kita tentang kasih terbesar Allah bagi umatnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Oleh kasih karunia Allah, melalui kematian putranya, kita menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu pendengar Studio Mini Kairos yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya kasih karunia itu? Kasih karunia Allah adalah anugerah atau kemurahan Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima. Tetapi oleh karena kasih-Nya kita dilayakkan menerimanya. Kita yang seharusnya menanggung hukuman sebagai akibat dari dosa, oleh kasih-Nya Allah berinisiatif menyelamatkan kita. Tindakan inilah yang disebut tindakan pembenaran. Suatu tindakan yang dikerjakan Allah untuk membenarkan manusia yang berdosa melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus, oleh karena itu, dalam kemurahan kasih karunia Allah yang telah kita terima, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Allah, kita patut mengucap syukur. Sebab kita hidup sampai hari ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Jika demikian, pantaskah kita memegahkan diri sendiri dan kita menjadi sombong? Marilah di dalam menjalani kehidupan kita, mengawali hari yang baru ini, kita menyadari sungguh bahwa kehidupan kita sesungguhnya adalah anugerah yang Tuhan berikan.
melalui kematian Yesus Kristus kita telah dibaharui. Kita telah menerima keselamatan. Penderitaan Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada kita sekalian sebagai umat kepunyaannya. Karena itu marilah di dalam menjalani kehidupan kita, kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya oleh hidup kita senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Menjalani hari-hari hidup kita dalam suasana yang sedang kita hadapi di saat ini, kita senantiasa menjalaninya dengan menaruh harap dan percaya sungguh kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya di dalam penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus menjadi jaminan yang kekal, menjadi jaminan yang teguh dan kuat bagi kita sekalian di dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah bagian firman Tuhan di pagi hari ini senantiasa mau mengajar, menuntun, dan mengatur setiap langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak bermegah diri, tetapi kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Karena itu kita patut mensyukuri dan memuliakan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa dengan firman-Nya di pagi ini. Amin. Ini sudah. Tinggal aja. Ini bermasalah ya. Lain-lain. Kasihan, minta maaf Bapak pagi itu datang. Itu bermasalah dengan alat itu dari malam, akhirnya sampai pagi itu kan ini. Pagi Pagi itu siaran karena belum diperbaiki. Baru lupa hubungi kemarin lagi untuk nanti tidak ada renungan pagi. Karena Saya datang jam 4:30. bahkan kosong. Pak suku putar sini. iya kan tidak karena suruh apa ya? Kan suruh stres dengan barangnya sudah lupa yang ya malam tuh tidak ingat yang nanti besok pagi kan cuma sepakat saya besok pagi tidak ada, nanti siang sedikit baru naik untuk cek itu kabel-kabel di atas. Karena pagi tuh tidak, cuma bilang saya teman-teman tidak siaran, begitu lupa lagi hubungi untuk training pagi hari. Tadi malam dengan Bapak Yesa datang baru kita dan Bapak Yesa datang saya termasuk tidak pernah hubungi lagi untuk Sampai 5:30 saya jalan pulang. Ya jam 5 lewat. Situasi itu 2 kali alat. Dua terbunyi. banyak bolak balik malam tuh banyak bolak balik aja dan baru berkata besok saja malam dan besok. Saya jalan sampai di rumah juga saya berdiri depan rumah sambil dengar. Nah, ini kalau siaran apa lagu bunyi saya balik. Tapi terada yang sudah.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami patut mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan masih memungkinkan kami untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya melewati malam yang kelam, Tuhan telah menjaga dan menghentar kami untuk memasuki hari yang baru. Dan Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang indah dalam perenungan akan firman-Mu di pagi ini. Biarlah ya Tuhan, kasih setia-Mu terus menuntun kami. Firman-Mu yang telah kami renungkan boleh menjadi bagian yang memberikan makna bagi kehidupan kami. Tiap-tiap kami boleh memahami sungguh bahwa kehidupan kami adalah anugerah yang Tuhan beri. Karena itu kami harus bertanggung jawab dalam menjalani setiap kehidupan kami ini. Bapa di dalam sorga, kami juga menyadari akan segala kelemahan, keterbatasan kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Karena tentu kami akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, rintangan, dan cobaan. Bahkan di saat ini, dalam kenyataan hidup kami diperhadapkan dengan berbagai soal. Kami diperhadapkan dengan virus yang sedang mengancam kehidupan kami, baik di dunia, Indonesia, di Papua, bahkan secara khusus kami yang ada di kota Jayapura. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami kepadamu. Beri kepada kami harapan, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kami berdoa, menyerahkan para pemimpin kami yang ada baik di negara ini secara nasional, bahkan di Provinsi Papua, secara khusus di kota Jayapura. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang senantiasa mengatur, menata, layani segala sesuatu untuk kehidupan dan kesejahteraan kami sebagai warga masyarakat. Kami berdoa dalam situasi menghadapi goncangan virus corona yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, jaga kami, pelihara kami, lindungi kami. Hanya kepadamu saja kami datang dan berharap, karena kami sadar dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berikan hikmat-Mu bagi setiap mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengatur, dan mengelola kesehatan bagi masyarakat kami. Para petugas, para medis yang senantiasa bekerja dan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan perawatan, pengobatan bagi mereka yang sakit, tetapi juga tindakan-tindakan untuk mengantisipasi, untuk tindakan menghindar atas ancaman-ancaman yang datang oleh virus yang berbahaya ini. Tuhan, kekuatan dan hikmat daripada-Mu senantiasa kami pohonkan. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami, Tuhan senantiasa memampukan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk para medis yang sedang bekerja di rumah sakit AB Pura. Tuhan, berkati mereka. Pimpinan dan semua perawat,
suster, mantri, dokter, berkatilah setiap mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi mereka dalam bekerja, dalam melakukan tanggung jawab mereka. Biarlah kekuatan dan hikmat Tuhan senantiasa ada dan menyertai pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa bagi para petugas, para medis yang sedang bekerja dan melayani di Rumah Sakit Jiwa Abe Pura. Tuhan memberkati mereka, pakailah mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk bekerja dan melayani masyarakat, supaya dari seluruh pelayanan mereka senantiasa sebagai warga masyarakat kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tersalur melalui pelayanan para medis ini. Berkat pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kami semua. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi para petugas dan warga binaan pada lembaga pemasyarakatan Abe Pura. Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Tugas tanggung jawab yang dilaksanakan oleh para petugas, Tuhan berkati selalu. Dan biarlah mereka boleh menjadi alat yang membina, yang mengatur dan menata layani kehidupan warga binaan yang sedang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Abe Pura ini. Supaya tiap-tiap mereka yang dilayani benar-benar boleh menikmati dan merasakan kasih Tuhan yang tersalur lewat pelayanan para petugas ini. Dan kepada setiap mereka yang sebagai warga binaan, Tuhan juga berkati. Biarlah mereka tidak merasa kesendirian. Mereka selalu merasakan tangan kasih Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka dikuatkan, mereka dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Masa-masa mereka sepanjang mereka ada di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan biarlah mereka senantiasa menjalani kehidupan dengan terus bersandar hanya kepadamu, ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta, para majelis jemaat, Penatu Asyamas, yang bekerja dan melayani di lingkungan Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba. Tuhan beri hikmat-Mu, beri kekuatan kesehatan bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka. Secara khusus dalam menjalani masa-masa memperingati kematian Yesus Kristus, bahkan kami akan juga memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari Minggu nanti. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat bagi para majelis jemaat untuk mengatur dan menata layani pelayanan yang akan berlangsung, supaya sebagai warga jemaat kami boleh menjalani seluruh pelayanan ini bersama-sama di dalam sukacita. Walaupun situasi sekarang ini membuat kami harus berada di rumah-rumah kami dalam menjalani perayaan-perayaan ini, tetapi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tetap merasakan pelayanan oleh hamba-hamba-Mu ini, sehingga seluruh kehidupan kami senantiasa mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat yang di hari ini akan memulai seluruh aktivitas mereka. Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pencarian mereka.
di tengah-tengah suasana yang membatasi setiap gerakan-gerakan kami ini Tuhan. Kami hanya dapat berdoa dan memohon kepadamu. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kami, supaya di hari ini kami melakukan segala sesuatu menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Kami dapat melakukannya menurut hikmat yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami tetap menjalani kehidupan ini dengan menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau berdoa, menyerahkan setiap mereka sebagai kru yang melaksanakan penyiaran melalui studio mini Kairos Kampung Tiba-Tiba ini. Tuhan berkati mereka supaya seluruh pelayanan yang mereka lakukan melalui pelayanan studio mini Kairos ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya, bagi setiap kami yang sedang merayakan peristiwa kematian Yesus Kristus, bahkan menyongsong perayaan Paskah yang akan kami rayakan bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami, inilah permohonan kami di hadapan-Mu. Ampunkan segala salah dosa kami, layakan kuduskan kami, supaya di hari ini kami menjalani kehidupan kami layaknya sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Berapa sih? Cek ke komen aja. Yo, itu kan itu. Kan salah ada kan satu orang aja. Oh ya nonton. Finish.